Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Septiau Komalasari, NIM 2032070. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar program C yang telah kami pelajari sebelumnya di mata kuliah pengantar coding. Yang pertama, kita buka aplikasi Dev C++. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini adalah bentuk tampilan string. Tampilan string itu apa? Jadi tampilan string itu dalam bahasa C untuk menampilkan teks gitu. Dalam bahasa C dikenal istilah dua bagian gitu. Yang bagian pertama adalah bagian include ini, dan yang kedua adalah bagian blok fungsi main. Nah, kita bahas yang bagian include. Bagian include ini terdiri dari include dan stdio.h. Include itu apa? Include itu berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Jadi maknanya include untuk mengimport fungsi-fungsi yang ada di dalam file header. Lalu stdio.h. Stdio.h merupakan file header yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan untuk membuat program, seperti fungsi printf ini. Jadi fungsi printf ini ada di dalam file header stdio.h. Ketika kita compile dan run fungsi-fungsi dasar seperti printf, scanf, maka otomatis dia bisa berjalan. Stdio atau standar input-output digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C. Biasa juga digunakan oleh bahasa C++. .h ini artinya file header ini berekstensi .h di stdio. Selanjutnya int. Int itu adalah pernyataan pembuatan fungsi yang memiliki nilai balik atau return. Jadi dia itu harus ibaratnya dia itu butuh nilai balik. Nilai baliknya itu yang return 0 ini. Nah, setelah itu main tutup kurung buka kurung, apa sih namanya itu? Ini adalah fungsi atau metode main atau metode utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Jadi ketika kita menjalankan program,
Jadi ketika menjalankan program, yang dieksekusi pertama kali adalah fungsi main. Karena itu kita harus menulis logika program di dalam fungsi ini. Karena ada integer di depan main, maka wajib disertakan return 0 ini untuk artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Lalu double kurung kurawal ini untuk apa? Kurung kurawal ini berfungsi untuk ibaratnya itu adalah penulisan, di dalamnya terdapat penulisan blok kode. Blok kode itu apa? Blok kode itu terdapat kumpulan statement. Nah, statement itu nanti kita bahas. Nah, pada blok kode di program C dibungkus dengan kurung kurawal gitu. Selanjutnya double slash. Double slash ini maksudnya dia itu menampilkan untuk menulis komentar di bahasa C. Komentar tidak akan muncul pada layar karena hanya diperuntukkan untuk programmer dan developer. Jadi yang fungsinya itu untuk memudahkan programmer atau developer mengidentifikasi codingannya. Kalau dengan slash ini artinya komentar yang dibuat itu ada dalam satu baris. Kalau dua baris kita menggunakan slash bintang gitu, dan ditutup lagi bintang slash. Selanjutnya printf. Printf adalah fungsi yang menampilkan statement pada program output, pada output program. Jadi kalau di dalam tulisan printf ada tulisan halo komputer, saya sedang belajar coding, maka nanti ketika di compile and run, dia akan ditampilkan di layar gitu. Nanti kita tampilkan gitu. Nah, printf ini adalah perintah atau fungsi di bahasa C yang digunakan untuk menampilkan semua jenis output, baik itu numerik, karakter, teks biasa, data variabel, baik variabel numerik maupun teks bertipe string. Nah, sekarang selanjutnya adalah ini. Nah, kenapa di dalam printf harus ada tanda kutip dan penulisan tidak pakai spasi dan di belakangnya diakhiri tanda titik koma? Nah, jawabannya karena pada fungsi printf itu punya format, dan formatnya itu seperti printf, lalu diapit tanda kutip format, koma, di belakangnya variabelnya opsional gitu, lalu ditutup lagi dengan tanda kurung dan diakhiri dengan titik koma gitu. Dalam bahasa C, printf ini sebenarnya bukan bagian inti bahasa C. Bahasa C tidak punya sarana input dan output bawaan. Perintah printf berasal dari library stdio.h yang ditambahkan ke dalam program C. Karena itu kita harus menulis baris include ini yang tadi, include stdio di awal setiap kode program bahasa C yang akan menggunakan printf. Nah, sekarang coba kita compile dulu string.c. Udah ada ya. Biarin. Nah, selanjutnya kita compile and run.
Nah, kan ditampilkan tulisan halo komputer, saya sedang belajar coding gitu. Ini untuk tipe string. Selanjutnya kita ke Control N. Yang selanjutnya adalah tampilan karakter. Input Nah, tadi juga sudah kita bahas sebelumnya Encode Studio, Integer Main. Nah, char itu apa? Nah, char itu adalah tipe data di bahasa C gitu. Tipe data itu yang char itu untuk menyimpan karakter. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter. Char ini maksudnya adalah char maksudnya selanjutnya ada char ini adalah variabel sama dengan. Nah, untuk ini adalah variabel. Jadi kalau variabel itu ada syarat-syarat untuk variabel. Kalau variabel itu tidak boleh namanya itu sama dengan keyword dari bahasa C. Jadi yang char ini adalah variabel gitu. Penulisannya itu bisa dua. Yang pertama dituliskan tipe data, lalu nama variabel pakai titik koma, atau bisa juga dengan tipe data lalu nama variabel sama dengan terus nilai dan titik koma. Nah, untuk huruf char maka dia harus diapit single kutip gitu. Diapit single kutip. Dah, sekarang kita compile karakter. Compile and run. What is
Nah, selanjutnya kita ke bagian tampilan integer bilangan bulat. Sebelumnya kita compile. Nah, maksud dari ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya ini adalah variabel, dan penulisan variabel tadi juga sudah dijelaskan ada dua, yaitu kita tuliskan tipe data spasi nama variabel lalu titik koma, atau juga tipe data spasi variabel sama dengan ditulis nilainya dan diberi titik koma. Selanjutnya printf, ini salah angka. Nah, di dalam tipe data itu dikenal kode penentu format tipe data, namanya format spesial. Ini tuh ada banyak, ada %s, ada %c, %i, %d, %f, %e, %o, %x, %u. Nah, untuk %d sendiri itu digunakan untuk menampilkan data bilangan bulat. Ini variabel opsional penulisannya. Setelah itu kita compile dan run. Nah, keluar angka 5. Tuh. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita lanjut ke tampilan bilangan pecahan.
Nah, kita sebelumnya compile dulu. Float. Nah, float itu maksudnya adalah bilangan pecahan gitu, bilangan desimal. Maka yang ini %f ini maksudnya adalah format spesier, lambangnya dengan %f itu menampilkan data bilangan desimal. Sedangkan \n ini untuk supaya ketika ditampilkan di layar dia itu tidak bersambung, jadi dipisah barisnya gitu. Yang lainnya sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita compile and run. Nah, bilangan 1 kan ditampilkan ada berapa angka? 6 angka di belakang koma gitu. Jadi supaya dia bisa 2 angka di belakang koma itu kita tambahkan dengan sini kita tambahkan dengan 2f. Fungsinya supaya dia itu nggak banyak di belakang koma. Nah, seharusnya kita letakkan 2 di sebelum persen ini. Titik 2. Fungsinya untuk apa? Itu fungsinya supaya ketika di compile and run hanya tinggal 2 angka di belakang koma. \n ini punya makna khusus di dalam programming. Ada banyak karakter tab dan kode-kode lain yang disebut sebagai escape sequence. \/ sendiri tidak harus ditulis terpisah, tapi bisa juga digabung ke dalam satu perintah printf. Nah, ini dia contohnya. Kan tinggal 2 angka di belakang koma gitu. Lalu lagi ya. Udah. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu input karakter.
integer test angka salah integer char ch. Bahasa C ini juga bersifat case sensitif, yaitu kalau bahasa C itu memperlihatkan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Jadi dia antara huruf kapital dan huruf kecil itu berbeda, dianggap variabel berbeda. Dan biasanya kesalahan yang paling sering terjadi itu di sini, case sensitif itu. Ya. Ketikkan sebuah karakter. Nah, yang selanjutnya input karakter. Nah, standar dan di sini maksudnya itu untuk memanggil memori gitu. Jadi dalam simbol scanf harus memakai simbol dan gitu. Simbol scanf harus memakai simbol dan untuk mendeklarasikan variabel usia pada memori. Scanf itu adalah input di bahasa C. Jadi dia itu menginputkan data berupa data numerik, karakter, dan string. Scanf digunakan untuk mengambil import dari keyboard. Nah, scanf ini juga punya format sama halnya dengan printf. Strukturnya yaitu scanf langsung buka kurung tanpa spasi, formatnya dan koma, lalu ditambah dan, tanda dan, itu karakter dan, terus dimasukkan variabel untuk menyimpan input. Nah, di sini variabelnya adalah chr.
dan ini digunakan karakter dan ini digunakan untuk mengambil alamat memori dari variabel. Nah, format yang digunakan di scanf ini tergantung pada apa yang mau kita pakai dengan tipe data yang digunakan. Misal kita mau mengambil angka, maka yang bisa kita pakai %d atau %i. Karena sekarang untuk mengambil karakter maka digunakan %c gitu. Lalu kenapa tidak pakai spasi? Itu karena kalau dia terpisah nantinya dia itu bakalan terpisah kalau ditampilkan di layar gitu, sehingga tidak pakai spasi. Tujuan dari penggunaan simbol dan ini untuk supaya alamatnya itu alamat memori yang digunakan oleh scanf gitu. Karena scanf ini perlu tempat untuk menyimpan nilai yang diinputkan. Nah, ini adalah variabel. %c ini adalah format spesier. Lalu ini statement. Statement tadi belum saya jelaskan. Penulisan statement itu adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Contohnya di printf ini ketikkan sebuah karakter. Artinya kita menyuruh komputer untuk mencetak teks ketikkan sebuah karakter ke konsol. Jadi setiap statement ini harus diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak, program akan error. Lalu kita compile. Error. Ketikkan sebuah karakter. Yang tadi salah itu adalah ketinggalan F-nya. Lalu kita compile. Setelah itu langsung ini kita ketik karakter B. Nah, ini dia. Lalu kita lanjut ke bilangan bulat. Input bilangan bulat. Copy paste aja.
Nah, di sini yang belum dijelaskan udah ya, udah semua. Udah. Sekarang kita compile and save dulu. Lalu di compile and run. Masukkan angka, misalkan 1. Ke 1. Nah, lanjut ke tampilan bilangan pecahan. Bilangan pecahan saya tulis saja input stdio integer name kolom awal untuk float bilangan pecahan, double itu tipe data bilangan desimal yang jangkauannya lebih daripada float tadi. Tuh. Kalau float itu datanya maksudnya itu bilangan desimal itu jangkauannya cuma 6 tempat. Kalau double dia itu 15 tempat desimal. Pecahan %f format spesial untuk bilangan desimal atau pecahan. Kalau dalam bahasa C itu printf untuk output, scanf untuk input. Salah. Seharusnya di sini persen
n, bilangan 1 ini variabel, terus printf bilangan 2 sama dengan persen dah. Error. Oh ya, lupa. Nah, ini kalau sebab kita lupa double kutip, programnya error. Perhatikan bilangan pecahan. Dah, compile. Perhatikan bilangan pecahan. Ini ngapain? 2 per sih. Nah, selanjutnya kita ke kode ASCII, teman-teman. Nah, include studio integer main udah dijelaskan di sebelumnya ya. Selanjutnya char. Nah, dalam bahasa pemrograman C ini ada 3 tipe data dasar di bahasa C, yaitu karakter, integer, desimal. Nah, di bagian karakter ini ada 2, yaitu unsigned char sama char. Nah, yang char ini artinya tipe data yang menyimpan karakter dengan jangkauan minus 128 sampai dengan 127 dimulai dari negatif. Kenapa dimulai dari negatif? Itu artinya tipe data selain unsigned yang ada namanya pakai unsigned itu artinya digunakan untuk perhitungan seperti perkalian, pembagian, dan pengurangan penjumlahan. Nah, penulisan tipe data char ini mengacu pada kode ASCII. Nah, kode ASCII ini kalau untuk char dia itu namanya ASCII control characters dari sampai dengan 127. Nah, CHR ini variabel ya, teman-teman. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, variabel itu punya
format penulisan, syarat penulisan gitu. Yang pertama, tidak boleh mengandung keyword di bahasa C, contohnya main, void, karena kalau dimasukkan itu nanti dia bakalan error gitu. Terus tidak boleh dimulai dengan angka, karakter seperti crash, bintang, tambah, dan nama variabel itu bersifat case sensitif. Maksudnya dia itu antara huruf kapital dan huruf kecil itu beda ya. Jadi contohnya nama dengan N kapital dengan nama N kecil itu artinya beda. Nanti kalau tetap dimasukin seperti itu, bisa-bisa programnya error gitu. Nah, selanjutnya printf. Printf kita udah tahu bahwasannya dia itu output di bahasa C. Scanf itu input. %C itu format spesier, maksudnya untuk menampilkan karakter. Dan ini tanda dan ini dia berfungsi untuk mendeklarasikan variabel usia pada memori. Char variabelnya ditutup dengan titik koma. Nah, terus nilai ASCII. Nah, nilai ASCII ini dia itu menjadi dalam bahasa C, penulisan tipe data karakter itu mengacu pada kode ASCII. Kode ASCII itu yang mana? Contohnya itu ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kode ASCII yaitu American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi, yaitu standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Kebanyakan skema pengkodean karakter modern didasarkan pada ASCII, meskipun mereka mendukung banyak karakter tambahan. Nah, ini contohnya teman-teman. Udah ya, sekarang kita save. Nilai. Dan kita selanjutnya tinggal di compile and run. Ketik sebuah karakter. Nah, ini teman-teman. Nilai ASCII-nya adalah 10. Sekarang kita lanjut ke praktikum terakhir. Nah, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Integer ini, maksudnya bilangan bulat, float maksudnya bilang pecahan. Nah, penulisan printf kita juga ketahui pakai titik koma di belakangnya. Dan ini penulisan komentar di bahasa C. Jadi komentar di bahasa C ini hanya diperuntukkan untuk programming dan developer saja dan tidak ditampilkan di konsol karena dia itu hanya untuk memudahkan para programmer dan developer untuk mengidentifikasi codingannya.
Nah, scanf input di bahasa C, %D%F. %D maksudnya adalah tipe data untuk menampilkan data bilangan bulat, sedangkan %F untuk bilangan desimal. Dan ini untuk mendeklarasikan bahwasannya variabel usia pada memori. Sekarang waktunya kita simpan. Setelah itu kita compile and run. Ketikkan bilangan bulat, kemudian bilangan pecah dipisah dengan spasi. Bilangan bulat misalkan 2. Nah, teman-teman, bahasa C itu emang tidak begitu familiar di era sekarang karena udah banyak bahasa-bahasa lain di pemrograman. Tapi bahasa C ini justru berinspirasi pada bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, C Crash, dan PHP, dan juga lain-lain. Spasi. Fun fact juga teman-teman, bahasa C ini dijuluki sebagai God's Programming Language. Beberapa keuntungan belajar bahasa C ini, kita akan mudah memahami bahasa pemrograman yang lain karena sintaknya hampir sama dengan bahasa C. Selain itu, bahasa C cocok digunakan untuk pemula. Dan bahasa C ini juga digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, Android. Dan bahasa C juga masih banyak digunakan hingga saat ini. Bahasa pemrograman C ini bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1973 di Bell Labs. Versi pemrograman bahasa C ini juga banyak teman-teman. Dan saya juga pernah baca gitu kalau bahasa C ini juga udah disempurnakan gitu. Berapa tahun? 5 tahun. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga baru masih belajar dan masih pemula. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan bisa teman-teman perbaiki juga di kolom komentar.
Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita lanjut ke modul praktikum 5. Di modul praktikum 5 ini ada 5 yang akan dipraktekkan. Yang pertama, untuk rumus Heron. Nah, di sini sudah ada tulisan include studio, include math. Maksudnya apa? Nah, dalam bahasa C terdapat fungsi pustaka bawaan. Fungsi pustaka bawaan adalah fungsi-fungsi pada pustaka yang sudah ada saat compiler di download, terinstall. Adapun fungsi pustaka ini banyak, contohnya di sini ada studio.h dan math. Studio.h ini adalah fungsi untuk input output standar, sedangkan math.h ini adalah fungsi untuk matematika. Selanjutnya ada integer main. Dia ini adalah method main. Ada double ini adalah tipe data bahasa C. Tipe data bahasa C ada 3, salah satunya adalah desimal. Desimal itu ada double adalah tipe data dengan tipe data untuk bilangan desimal. Ini adalah variabel. Selanjutnya printf, yaitu output pada bahasa C, dan kita masukkan yang ingin ditampilkan di layar. Dan ini backslash n, fungsinya untuk membuat baris baru. Scanf ini adalah input di bahasa C yang umumnya digunakan untuk data numerik, karakter, dan string. %lf ini adalah double precision, dan tanda dan ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel usia pada memori. Lalu S ini adalah untuk mencari sisi luas, rumusnya ini rumus Heron. Printf, output bahasa C, lalu variabel, dan harus diakhiri titik koma. Dan return 0, yaitu untuk sebagai nilai balik dari integer. Sekarang kita simpan dulu. Kita diminta untuk memasukkan panjang sisi segitiga, misalnya 5.
Kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentang biner dan desimal. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan ini, jadi kita bahas yang belum dijelaskan. Di sini ada ketikan bilangan, fungsi buatan dipakai untuk mengubah biner ke desimal. Nah, di sini ada tipe data integer, binary, desimal, variabel. Nah, di sini ada i sama dengan 0 dan ada while. Di bahasa C ada yang namanya kode program perulangan. Kode program pengulangan itu while. Nah, dia itu digunakan untuk menampilkan teks, menampilkan secara berulang. I sama dengan 0 maksudnya perintah while selama i sama dengan 0. Kemudian terdapat plus i, artinya dia itu adalah variabel counter. Variabel control ini counter jika lupa membuatnya, maka kondisi akhir tidak akan terpenuhi dan perulangan akan berjalan terus. Dan juga ada return desimal karena dia bilangan desimal, nilai balik desimal. Bilangan biner, yaitu bilangan biner itu adalah bilangan basis 2, dan bilangan biner ini biasa dipakai 8 digit angka dan hanya berisikan angka 1 dan 0, tidak ada angka lainnya. Sekarang kita simpan. Ketikkan bilangan biner. Kita ambil contoh angka desimal 2, binernya yaitu 0 0 0 0 0 0 1 0. Ketikkan bilangan biner. Coba 0. Nol di dalam biner adalah 0 di dalam desimal. Seharusnya 1. Kita lanjut.
0 di dalam biner adalah 0 di dalam desimal. Sekarang kita lanjut ke part 3. Di sini ada gets. Gets dalam bahasa C adalah input dalam bahasa C. Gets ini adalah input data tipe karakter dan string. Selanjutnya ada if dan else. If dan else ini adalah di dalam bahasa C ini terdapat struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan ini adalah kondisi di mana program memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Contohnya yaitu pemeliharaan kondisi tersebut dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai yang benar atau true. Yang pertama, statement if. Statement if ini terdiri dari ekspresi true atau false yang diikuti dengan satu statement atau lebih. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka pernyataan akan diproses. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah, maka akan dijalankan pernyataan baris berikutnya. Ada juga statement if else. Statement if else ini pada bentuk ini, yang pertama, pernyataan pertama hanya akan dijalankan kalau kondisi bernilai benar atau true. Yang kedua, pernyataan 2 hanya akan dijalankan kalau kondisi bernilai salah atau false. Pernyataan 1 maupun pernyataan 2 bisa berupa sebuah pernyataan tunggal ataupun pernyataan majemuk atau banyak. Di sini juga ada strcmp. strcmp ini termasuk ke dalam strcmp itu strcmp yang termasuk ke dalam fungsi-fungsi pengolahan teks atau string. strcmp ini digunakan untuk membandingkan dua nilai string. Membandingkan dua nilai string juga tidak dapat digunakan dengan operator hubungan karena operator tersebut tidak untuk operasi string, sehingga dapat dilakukan dengan fungsi pustaka strcmp. Sekarang kita compile and run. Masukkan string pertama, hello. String yang dimasukkan sama. Coba kita masukkan string yang berbeda. String yang dimasukkan berbeda. Selanjutnya kita ke praktikum nomor 4. Di sini yang belum dibahas adalah strlen. Strlen ini juga
fungsi pustaka untuk mengetahui panjang nilai string. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string yang menjadi argumennya atau var string. Keluaran dari fungsi ini adalah panjang dari var string. Nah, sekarang coba kita inputkan sebuah string untuk dihitung panjangnya. Panjang string yang diinputkan adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu kira-kira, teman-teman. Kita lanjut ke bagian terakhir. Include studio udah, include float ini adalah tipe data untuk bilangan desimal. Printf adalah output dari bahasa C, scanf input, ini adalah komentar, dan return 0. Sekarang kita simpan. Nilai akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Nah, kenapa terdapat 2 angka di belakang koma? Karena ada ini format spesial yang titik 2F ini nantinya ketika dikompil maka dia akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Banyak kekurangan dan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.